Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madeline dengan NIM 1122150. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah perpajakan dengan tema PBB. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih kalau PBB itu apa? PBB atau yang biasa kita sebut dengan pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang dikenakan atas tanah atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Nah, PBB juga masuk ke dalam pajak properti dan masuk juga ke dalam pajak daerah. Khususnya setelah diberlakukannya pajak daerah dan retribusi daerah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kemudian PBB meliputi apa aja sih Kak? Yang pertama yaitu bumi, yang kedua yaitu bangunan. Kalau bumi yaitu tanah dan perairan, kalau misalkan bangunan yaitu berupa konstruksi teknik yang mana ditanam atau menempel pada tanah dengan sifat permanen seperti rumah, ruko, gudang, dan lain-lainnya. Kemudian kalau misalkan yang tidak meliputi PBB, apa aja Kak? Nah, ada beberapa yang dikecualikan dari PBB. Yang pertama, hutan lindung, kemudian taman nasional, kemudian bangunan untuk ibadah seperti gereja atau masjid, kemudian ada aset negara yang digunakan untuk pelayanan umum. Kemudian di sini ada subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau memanfaatkan pajak bangunan atau tanah. Contohnya seperti pemilik rumah, terus pemilik toko, atau penyewa tanah dalam jangka panjang. Kemudian gimana sih Kak cara menghitung PBB itu? Yang pertama dihitung dulu berdasarkan NJOP. NJOP itu apa? Nilai jual objek pajak. Kemudian rumusnya yang pertama yaitu PBB sama dengan tarif dikali dalam kurung NJOP dikurangi NJO TKP. NJO TKP apakah? NJO TKP adalah nilai jual objek tidak kena pajak. Kemudian seperti contoh misalkan NJOP-nya itu 300 juta, NJO TKP-nya 12 juta, maka tarifnya yaitu 0,1%. Maka PBB 0,1% dikalikan dalam kurung 300 juta dikurangi 12 juta, maka hasilnya yaitu Rp288.000. Lalu PBB itu biasanya dibayarkannya kapan sih Kak? Nah kalau PBB itu dibayarkan biasanya 1 tahun sekali. Nah biasanya jatuh tempenya itu pada 30 September tergantung kebijakan daerah masing-masing juga ya. Di mana sih Kak PBB itu biasanya dibayarkan? Nah, PBB itu bisa dibayarkan melalui bank atau kantor pos, kemudian aplikasi pajak, terus juga bisa dibayar di marketplace seperti Bukalapak dan lain-lainnya, atau di kantor kelurahan atau kecamatan. Kemudian kenapa sih PBB itu penting? Nah, kenapa PBB itu penting? Karena dia menjadi sumber pendapatan daerah yang mana untuk pembangunan. Kemudian sebagai dana untuk layanan publik seperti sekolah, jalan, puskesmas, dan lain-lainnya. Dan juga sebagai bentuk partisipasi warga untuk pembangunan nasional. Kemudian itulah penjelasan singkat mengenai PBB atau pajak bumi dan bangunan. Nah, buat teman-teman, semoga bermanfaat video ini dan jangan lupa bayar PBB ya dengan tepat waktu. Karena pajak kita juga untuk kita juga loh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.